Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir ya, mengenai ikatan kimia. Jadi, untuk UAS, materinya yang kemarin ya, jadi mulai dari setelah UTS sehingga ini terakhir ikatan kimia. Nah, apa itu ikatan kimia? Jadi, gas mulia mempunyai struktur elektron yang paling stabil. Jadi, gas mulia itu yang seperti kemarin ya, neon, xenon, kripton, dan lain sebagainya. Kemudian atom membentuk ikatan dengan tujuan untuk membentuk suatu stabilitas struktur elektronnya untuk menyerupai gas mulia gitu ya. Jadi gas mulia ini paling stabil, kemudian atom-atom lain itu berusaha membentuk suatu reaksi antara reaktan dengan reaktan membentuk suatu produk, membentuk ikatan. Nah, ikatannya tersebut tujuannya adalah untuk membentuk suatu stabilitas struktur dari elektronnya agar menyerupai gas mulia. Nah, terkait tadi ikatan kimia ini ada yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar atom. Ya, yang kemarin kita gunakan untuk menghitung atau untuk memperkirakan golongan dan periode itu elektron valensi. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berpartisipasi dalam ikatan kimia. Nah, ini adalah golongannya ya 1A hingga 7A, di mana 1A ini elektron valensinya 1, golongan 2A 2, kemudian 3A elektron valensinya 3, karena ini ya elektron terluarnya 2 ditambahkan dengan 1 jadi 3, kemudian golongan 4A ini 2 ditambah 2 berarti elektron valensinya 4, kemudian golongan 5, 6, 7 ini juga elektron valensinya 5, 6, dan 7 ya. Jadi ini terdapat perbedaan di elektron di kulit P ya, kulit P. Ini yang bedanya, tapi di kulit S dia sama memiliki 2 konfigurasi elektron. Nah, fungsinya untuk apa elektron valensi? Yaitu untuk menghitung ini ya, muatan formal. Kita nanti menggunakan yang namanya struktur Lewis. Nah, muatan formal itu apa? Yaitu muatan elektrostatik pada sebuah atom dalam sebuah molekul. Ini contohnya adalah CH3 ya, NH2. Nah, jadi cara menghitungnya muatan formal itu adalah golongan dikurangi elektron yang tak berikatan atau elektron bebas ya. Seperti ini nih, ini elektron bebas dikurangi setengah dikalikan elektron yang dibagi. Jadi elektron yang dibagi itu adalah elektron yang berikatan. Misalnya ini C dengan H, C dengan N dengan H, ini namanya elektron yang dibagi atau elektron berikatan. Nah, ini kita hitung satu-satu caranya, yaitu C-nya dihitung, muatan H, kemudian N dihitung masing-masing muatan formalnya. Ini untuk C, karena dia golongan 4 dikurangi yang bebas tidak punya, setengah dikalikan dengan 8 ya, 1, 2, 3, 4, ini kan 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ini H golongan 1 ya, dikurangi 0, tidak punya elektron bebas, dikurangi setengah, dikalikan dengan 2, karena cuma 2 yang berikatan. Kemudian yang terakhir ini nitrogen, dia golongan 5, dikurangi 2, nah ini ada elektron bebasnya, ada 2, dikurangi setengah, dikalikan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron yang berikatan. Jadi muatan formal untuk molekul CH3NH2 adalah 0 ya di sini. Nah, di sini ada beberapa soal. Untuk keempat soal ini semuanya akan saya tampilkan di forum. Nah, nanti silahkan kalian bahas ya keempat soal ini di forum. Semaksimal mungkin kalian kerjakan, sebisa mungkin dikerjakan dulu di kertas gitu ya, kemudian kalian tulis tangan, difoto, kemudian diupload. Nah, itu alangkah lebih baik sehingga saya bisa melihat cara pengerjaannya lebih jelas gitu ya. Nah, ini 4 soal, silahkan dikerjakan di forum. Nah, kemudian ini lambang titik Lewis untuk unsur golongan utama dan gas mulia. Nah, gas mulia itu ini ya. Ini gas mulia. Nah, yang lainnya ini golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Nah, ini jumlah elektron valensinya ya, elektron valensi yang tadi saya contohkan ada di soal tadi. Ya, ini ya. Kalau golongan 1 ya ini 1, kalau golongan 2 ya 2 elektron valensinya, golongan 3, 4, 5, 6, 7 pun sama. Gitu ya. Nah, kemudian ini ikatan ionik. Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena perpindahan satu dan lebih elektron antar atom. Nah, namanya juga ikatan ionik
berarti ikatan antara ion ya, ion plus dan ion min. Misalnya di sini ada ion Na, Na plus, dan ion Cl min. Nah, syaratnya itu ya kita sebut sebagai ikatan ion apabila memang unsur atau unsur yang bereaksinya adalah berbentuk ion. Nah, ini contoh lain ikatan ionik Li plus dan F minus gitu ya. Nah, kemudian ada yang dikatakan ikatan kovalen. Nah, ini pernah kita bahas dulu ya di pertemuan pertama, kaitan kovalen dan non-kovalen itu nanti kita bisa menebak ya, zat tersebut wujudnya seperti apa, kemudian titik didih, titik lelehnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya pernah kita bahas. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron bersama oleh dua atom gitu ya. Jadi seperti tadi ya. Seperti kalau di contoh yang tadi pemakaian dua elektron oleh dua unsur. Nah, ini. Jadi elektron yang dipakai atau dibagi atau dipakai secara bersamaan. Nah, ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari satu atom, sedangkan atom lainnya hanya menyediakan orbital yang kosong. Ikatan ini disebut ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Jadi atom yang satu tidak punya elektron, tapi yang satu punya elektron. Nah, kemudian elektron tersebut dibagi bersama atom yang tidak memiliki elektron. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen kan dua-duanya punya elektron valensi gitu ya. Nah, bedanya kalau ikatan kovalen koordinasi yang satu punya, yang satu tidak. Gitu. Jadi nanti saat bereaksi dia gunakan elektron valensinya secara bersamaan. Nah, ini salah satu contohnya ya, ikatan kovalen. Nah, jadi misalnya ini F. Nah, F ini dia punya 7. Nah, di sini juga punya 7. Nah, ini jadi saling melengkapi nantinya. Jadi yang kedua ini saling bertemu. Sama seperti tadi juga di H. Nah, H ini punya 1 sebenarnya kan. C ini punya 4. Nah, jadi saling melengkapi. Nah, jadi berikatan sama-sama 2 yang berikatannya 2 elektron bebas. 2 elektron yang dibagi tadi. Nah, ini contohnya atom F ya. Ikatan kovalen, kemudian ini ikatan rangkap 2, contohnya H2O. Itu ya. Jadi ini tadi kan punya 1 H, kemudian O itu punya 6, dipakai bersamaan ya jadinya. Ada elektron yang dipakai bersamaan, ini ada 2. Nah, sering digambarkan ini sebagai single covalent bonds atau ikatan rangkap 1 gitu ya. Kemudian contoh lain ikatan rangkap 2, jadi ini ikatan rangkap 1 ya. Kemudian ikatan rangkap 2 contohnya adalah CO2 ya. Karena O ini punya 6, kemudian C punya 4, kemudian ini saling bertemu jadinya ada 4 elektron yang dipakai secara bersamaan. Sering digambarkan titik ini menjadi rangkap 2. Kemudian ada rangkap 3 contohnya N2 ya. N2 jadi N punya 8, ini juga punya 8. Nah, kemudian bergabung elektron tadi jadinya ada 6 elektron yang dipakai secara bersamaan. Nah, ini sering digambarkan sebagai ikatan rangkap 3 gitu ya. Jadi tadi ini kalau H2O ikatan rangkap 1, CO2 ikatan rangkap 2, N2 ikatan rangkap 3 gitu ya. Jadi rangkap itu awalnya dari sini gitu ya. Dari elektron yang dipakai secara bersamaan kemudian digabungkan. Nah, jadinya membentuk suatu ikatan rangkap. Nah, contoh senyawa yang mengandung ikatan kovalen koordinasi ini ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi dilambangkan dengan tanda panah dari atom yang menyumbang elektron. Ini contohnya ClO3- ya. ClO3- jadi O-nya tidak punya gitu ya. Kemudian disumbangkanlah oleh si Cl-nya. Sama juga dengan NH4 si H-nya kan hanya punya 1 tadi ya. Nah, ini yang disebut dengan kovalen koordinasi karena ada sumbangan dari muatannya gitu ya. Jadi kebanyakan ikatan kovalen koordinasi itu adalah terjadi karena molekul-molekul tersebut bermuatan. Nah, contohnya tadi ClO3- ya karena ada minus, kemudian NH4+ gitu ya karena ada plusnya di sini. Maka dikatakan sebagai ikatan kovalen koordinasi karena ada sumbangan elektron dari si muatannya tersebut gitu ya. Kemudian apa kaitannya itu ya? Panjang ikatan tadi ada ikatan kovalen, non kovalen, kemudian ikatan ionik tadi kaitannya dengan panjang ikatan. Nah, panjang ikatan ini
bisa kita ukur menggunakan yang kemarin itu ya. Jadi diameter dari atom ya. Ini contohnya H2 dan Hi ya. Di sini diameter dari Hi lebih panjang dibandingkan dengan H2 gitu ya. Karena iodium kan memang diameternya lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Nah, ini beberapa panjang ikatan ya dari beberapa ikatan antara dua atom gitu ya. Jadi di sini disimpulkan bahwa panjang ikatan rangkap 3 ini lebih kecil dibandingkan ikatan rangkap 2 dan lebih kecil daripada ikatan rangkap tunggal. Ya, artinya ikatan rangkap tunggal ini memang lebih panjang ya, panjang ikatannya dibandingkan ikatan rangkap 3 dan ikatan rangkap 2 yang lebih pendek. Jadi itu ya kaitannya panjang ikatan. Kemudian ini ya, ini juga sama, ini dibandingkan tadi antara NaCl dan juga CCl 4 ya. Ini ada melting point, kemudian boiling point, density, solubility, electrical conductivity ya, solid dalam bentuk solid dan bentuk liquid gitu ya. Jadi ternyata NaCl ini lebih baik dalam bentuk liquid gitu ya. Tetapi dalam bentuk solid justru lebih buruk gitu ya. Kalau CCl4 buruk di dua-duanya, kemudian solubilitas atau kelarutan di dalam air ini NaCl lebih baik dibandingkan dengan CCl4 gitu ya. Jadi ini beberapa kaitan tadi jenis-jenis kaitan dari panjang ikatan atau kaitan ikatan kimia ya dengan beberapa sifat ya, sifat fisikokimia dari zat tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini ikatan kovalen, ada yang dikatakan ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar atau polar bond adalah ikatan kovalen yang memiliki densitas elektron yang lebih tinggi ya di sekitar satu atau dua atom gitu ya. Nah, ini ternyata di sekitarnya gitu ya, di sekitar kedua atom ini kalau yang H ini lebih buruk gitu ya, area yang lebih buruk gitu ya. Ini yang lebih baik di sekitar F gitu ya, yang kopolarnya ini di sekitar F dibanding. Jadi area di sekitar H lebih buruk dibandingkan dengan area di sekitar F ini ya, karena F ini banyak elektron bebasnya ternyata ya. Jadi elektron bebas ini berkontribusi untuk meningkatkan elektron density gitu ya, elektron densitas dari elektron suatu molekul unsur gitu ya. Jadi H itulah penyebab mengapa unsur F ini elektronnya lebih kaya dibandingkan dengan elektron pada unsur H. Ya. Nah, kemudian ini dikaitkan lagi dengan elektronegativitas gitu ya. Elektronegativitas, jadi ini Cl ini lebih afinitas elektronnya ini lebih baik ya, lebih tinggi, sedangkan elektronegativitasnya yang F ini relatif sama juga, dia lebih tinggi juga ya. Elektronegatif terkait tadi dengan elektronegativitas gitu ya. Jadi kemampuan tarik menarik ya antara kedua atom dalam yang membentuk ikatan gitu ya. Itu terkait dengan elektronegativitas. Nah, kemudian ini elektronegativitas jika dilihat dari tabel periodik ya. Jadi semakin ke kanan dia semakin meningkat, gitu ya, semakin ke atas semakin meningkat. Oleh karena itu, logam-logam mulia berarti lebih baik ke elektronegativitasnya dibandingkan dengan atom-atom lain gitu ya. Kemudian ini ya, ini hampir sama seperti tadi terkait dengan elektronegativitas. Ini kalau 0 berarti ikatannya kovalen, kalau lebih kecil dari 0 atau lebih kecil dari di antara 0 sama dengan 2 ini ikatan kovalen polar, kalau lebih dari 2 ini ikatan ionik gitu ya. Nah, ini tadi mengapa si elektronegativitas semakin meningkat? Karena semakin dia ke arah ionik itu dari kovalen, kemudian kovalen polar, ionik semakin memiliki kemampuan untuk mentransferkan elektron atau memberikan elektron kepada senyawa lain dalam bentuk ikatan kimia tadi.
Itu ya, jadi semakin ke arah ionik, semakin tinggi elektronegativitasnya. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan untuk mentransfer elektron. Nah, ini juga sama ya penjelasannya hampir seperti tadi, terkait dengan ionik, kemudian kovalen polar, dan ikatan kovalen. Kemudian ini terkait, hampir sama seperti tadi, ini juga ya, ini terkait perhitungan muatan formal tadi ya. Muatan formal dari C dan O dalam molekul COH2 ini ya. Ini juga hampir sama seperti tadi, terkait dengan perhitungan muatan formal dan struktur Lewis ya dari CH2O tadi ya. Nah, ini terkait hampir sama. Ini terkait dengan struktur resonansi atau resonance structure, di mana satu dari dua atau lebih struktur Lewis dalam satu molekul ini tidak bisa direpresentasi secara akurat hanya dengan satu struktur Lewis gitu ya. Ini contohnya adalah CO3 2- gitu ya. Jadi dia bisa membentuk beberapa resonansi struktur gitu ya. Jadi dapat membentuk 3 ya. Jadi memang strukturnya akurasinya tidak bisa terrepresentasikan ya. Jadi memang CO3 2 main ini memiliki beberapa bentuk resonansi dari struktur. Nah, ini kaitannya dengan bilangan oktet ya, atau oktet rule atau hukum dari oktet ya. Ini perhitungannya sama seperti tadi, memanfaatkan yang muatan perhitungan untuk muatan formal tadi ya. Jadi 3 single bond, karena memang F ini punya 3 single bond gitu, atau B ini punya 3 single bond, kemudian 9 lone pair, artinya 9 elektron bebas, dan dikalikan totalnya menjadi 24 elektron gitu ya. Nah, ini beberapa contoh lain terkait dengan ikatan. Jadi ada intermolecular force atau ikatan intermolekular. Berarti ikatan antara dua molekul. Contohnya ada interaksi dipol-dipol, ada van der Waals, ada ikatan hidrogen. Nah, di mana yang paling kuat di sini adalah ikatan hidrogen gitu ya. Dibandingkan dengan van der Waals dan dipol-dipol, ini yang paling kuat di sini intermolekular adalah ikatan hidrogen. Nah, ini dibahas ya ikatan hidrogen. Jadi memang sifatnya adalah atraktif gitu ya. Jadi antara atom yang memiliki elektronegativitas, nah dengan atom yang memiliki ikatan elektronegativitas lain gitu ya, di dalam molekul yang sama atau intramolekular, atau molekul yang berbeda atau intermolekular gitu ya. Nah, ini gambarannya ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara hidrogen yang membentuk ikatan kovalen dengan nitrogen, oksigen, dan fluor gitu ya. Jadi hanya H dengan N atau H dengan O ya, atau H dengan F. Jadi ikatan hidrogen itu hanya 3 ini. Nah, itu ya secara singkatnya mengenai tadi materi mengenai ikatan kimia. Jadi intinya kalian bisa menghitung tadi muatan formal dari struktur Lewis gitu ya, muatan struktur Lewis. Dan yang kedua, kalian mengetahui bermacam-macam ikatan, jenis-jenis ikatan tadi intermolekular, ada dipol-dipol van der Waals hidrogen dan hidrogen itu sendiri. Nah, mungkin sekian materi singkat mengenai ikatan kimia ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Intinya adalah kalian mampu menghitung muatan formal dan mengetahui macam-macam dari bentuk-bentuk ikatan. Nah, sekian materi terakhir ya, mudah-mudahan materi dapat dimengerti. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.